السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده 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 صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Para jamaah hadirin jamaah salat Id Al-Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menempatkan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya dan menjadikan kita sebagai sebaik-baik makhluknya yang diciptakan dalam keadaan fitrah yang lurus, suci, bahkan bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya sebelum dia lahir ke dunia ini. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam suratul A'raf pada ayat 177. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadzalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Dan ketika Tuhanmu mengambil anak-anak keturunan Adam dari sulbi-sulbi dan punggung-punggung orang tua mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kita dari punggung-punggung orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian kita sebelum kita mengenal ayah ibu kita, sebelum kita mengenal masyarakat kita, sebelum kita mengenal kehidupan dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Serentak semua hadirin sekalian makhluk bersaksi, qalu bala, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini merupakan syahadah fitriyah sebelum lidah kita berbicara, sebelum mata kita melihat dan telinga kita mendengar. Syahidna, kami semua bersaksi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami mengambil kesaksian kalian pada waktu yang dini ini agar kalian tidak berkata di hari kemudian nanti bahwa kami tidak tahu menahu dan tidak mengenal Engkau. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian beralasan, ya Allah, sesungguhnya kami orang-orang yang ikut di belakang orang-orang tua kami, mengikuti tradisi mereka, budaya mereka. Masakah Engkau akan menghukum dan menyiksa kami disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berbuat kebatilan dan penyimpangan? Kami hanya ikut di belakang mereka, tidak pernah tahu menahu dan mengenal Engkau. Maka kesaksian kita pada saat kita masih dalam, hadirin sekalian, kehidupan yang belum kita kenal, sebelum kita mengenal kehidupan dunia ini, Allah telah mengambil kesaksian kita. Oleh karena itu, kelanjutan dari ayat ini, wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami, bukan untuk membuat mereka merenung, tidak, untuk membuat mereka kembali kepada kesaksian mereka yang pernah mereka ucapkan di dalam kehidupan hadirin sekalian sebelum kehidupan kita ini. Pada saat Allah pertama kali mengambil kita dari orang-orang tua kita. Ini merupakan, hadirin sekalian, syahadah fitriyah yang telah tertanam dalam sanubari kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan fitrah yang suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Rum ayat 31 yang memerintahkan kita untuk kembali kepada fitrah kita. Faqim wajhaka lid-dini. Faqim wajhaka lid-dini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu wahai manusia dalam menjalankan agama dengan lurus. Ketahuilah, tuntunan agama ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian disampaikan oleh Rasulnya sejalan dengan fitrah manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. Dan tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Inilah merupakan agama yang lurus, yang selaras dengan fitrah, tapi sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Munibina ilaih, kembalilah kalian semua kepada Allah, wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat agar kalian selalu ingat kepada Allah, agar kalian selalu berdekatan dengan Allah, agar seluruh aspek kehidupan kalian betul-betul berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wattaquh wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Siapa mereka, hadirin sekalian? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka hingga mereka terpecah belah menjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang saling bertentangan, bermusuhan. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada doktrin-doktrin kelompok mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Oleh karena itu, akibat dari penyimpangan ini, hadirin sekalian, saksikan bagaimana keadaan kaum muslimin di Suriah, di Mesir, Libya, Tunisia,
Irak disebabkan karena kita berpaling dari Allah, tidak bersatu dalam agamanya, berpegang kepada talinya. Sebagai akibatnya hadirin sekalian, syaitan berkuasa atas diri kita semua, mengaruh domba kita, mengalihkan umat yang diciptakan, disiapkan oleh Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat, berubah menjadi binatang-binatang yang buas, anjing-anjing yang gila. Hadirin sekalian, kehilangan akal sehat mereka yang seharusnya mereka bersatu dalam agama Allah, saling membela, saling melindungi, saling menyayangi. Mereka saling menerkam, memangsa, dan senang di saat mereka, hadirin sekalian, menghirup darah saudara mereka, membelah dada saudara mereka dan memakan jantungnya. Sungguh kebuasan yang amat mengerikan. Semua disebabkan karena berpalingnya manusia dari agama Allah, terpecah belah, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Setiap kelompok menganggap dirinya golongan yang selamat, sedangkan yang lainnya finnar. Setiap golongan merasa diri mereka yang memonopoli kebenaran, sedangkan yang lainnya merupakan orang-orang yang halal darahnya bagi mereka. Bukan hanya kalangan awam, sampai yang berilmu pun terjerumus dalam fitnah yang mengerikan, menakutkan ini. Padahal di sekeliling mereka serigala-serigala yang lapar sedang siap untuk memangsa mereka. Zionis Israel. Kemudian kolonial barat, hadirin sekalian, yang ingin seusai peperangan dan kehancuran mereka, mengangkat pemimpin-pemimpin boneka yang dapat betul-betul menjalankan kepentingan mereka. Tapi kita telah kehilangan akal kita, disebabkan kita meninggalkan fitrah kita, bergolong-golongan, berpecah belah, mempersekutukan Allah, padahal seharusnya kita berpegang pada tali Allah, yaitu al-Islam. Para jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita telah kehilangan kemanusiaan kita, kepribadian kita. Bukan lagi, hadirin sekalian, menjadi manusia-manusia mulia, yang beriman, yang berakal, yang berakhlak mulia, memiliki pekerti yang luhur, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah umat manusia. Tapi kita terpuruk, kita terpelosok menuju jurang yang amat dalam. Kita permalukan diri kita, bangsa kita, agama kita di tengah-tengah bangsa yang lain. Hingga di saat orang memandang barat dengan kemajuannya, perjuangannya membela hak asasi manusianya, mereka memandang kaum muslimin, mereka melihat adalah binatang-binatang buas yang kehilangan akal sehat mereka. Apa ini agama yang kita peluk? Apa ini merupakan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan dan tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu pada ayat berikut dari suratul A'raf tadi, Allah menggambarkan bagaimana manusia di saat kehilangan kemanusiaannya. Mirip dengan seekor anjing yang terus menjulurkan lidahnya sambil mendenguskan nafasnya. Tidak lagi, hadirin sekalian, menjadi manusia mulia yang beradab, yang terhormat dan mulia. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina